atas kerjasama dan kontribusinya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, dan para tamu undangan yang saya banggakan, pada kesempatan ini juga izinkan saya sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan untuk melaporkan kegiatan ini sebagai berikut. Hadirin yang saya muliakan, di mana setiap organisasi pasti akan mengalami regenerasi pengurus, begitu pula dengan serantai. Setelah terbentuknya struktur kepengurusan yang baru, maka sebagai organisasi yang resmi, maka selayaknya dilakukan pelantikan pengurus. Nama kegiatan ini yaitu pelantikan pengurus dan HUT kelima serantai Kota Bontang. Tema kegiatan Lestari Adatku, Lestari Negeriku. Urusan Pekan Kerawan Dini Kutai Kota Bontang, periode tahun 2021-2026. Pelindung Sultan Kutai Kartanegara I Martapura. Pembina 1. Wali Kota Bontang. 2. Wakil Wali Kota Bontang. Dewan Pengawas 1. Insinyur Haja Aji Erlinawati MT. 2. Nur Hayati Sigit. 3. Lina Mahdawati. Ketua Umum Aji Tuti Handayani. Wakil Ketua Tri Wahyuni ST. Sekretaris Umum Sri Sukana. Wakil Sekretaris Heti. Bendahara Umum Haja Eka Yulisa. Wakil Bendahara Nurul Hidayati. Bidang Organisasi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Ketua Antum Ida Laila Arbaya. Wakil Arbaya. Anggota 1. Dr. Randa Sinulinawati. 2. Haja Risdawati. 3. Haja Irawati Mayaduna. Bidang Pendidikan Seni Budaya dan Olahraga Ketua Rita Hidayat ST. Wakil Sahara. Anggota 1. Karmila. 2. Lusnani Syair. 3. Misra. 4. Tri Puji Lestari. 5. Ida Daula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, tanggal 18 Januari 2022, saya atas nama Kerabat Kesultanan Panglima Kore Hubungan Kutai dengan ini menyatakan sebekat orang Kutai, bini orang Kutai, saya resmi kami nyatakan dilantik. Pada pagi hari ini juga hadir Sultan Kutai I Martapura yang menyaksikan pelantikan pada pagi hari ini dan mengharapkan agar sebekat Kerawan Dini Kutai dapat terus dijalankan dan ditingkatkan 5 tahun ke depan, dan mudah-mudahan organisasi ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pelantikan kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin, Sepekat Keruan Bini Kutai Bontang disingkat serangkai adalah sebuah organisasi perempuan adat Kutai yang didirikan untuk mempertahankan dan melestarikan adat dan budaya Kutai, khususnya di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Sebelum berubah menjadi nama serangkai, organisasi ini bernama Kerukunan Wanita Sepekat Keruan Kutai Bontang dengan disingkat KWSK 3. Organisasi ini bertujuan merangkul perempuan-perempuan suku Kutai yang ada di Kota Bontang, sehingga saling bahu-membahu dalam melestarikan adat istiadat budaya Kutai agar tidak tergerus oleh Jerman. Adapun visi dan misi organisasi serangkai: 1. Visi maju berbudaya, rakyat mandiri. 2. Misi menjadikan Serangkai Bontang organisasi pemersatu adat, suku, dan budaya. Menjadikan Serangkai Bontang organisasi yang mandiri, menjadikan Serangkai Bontang organisasi pemerhati kebudayaan, mendorong meningkatkan partisipasi menyeluruh pemangku kepentingan terhadap kemajuan budaya. Pada kesempatan ini, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Sultan Kutai Kartanegara yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini, dan kepada Panglima Kerapatan Wilayah Sepekat yang telah melantik pengurus Serangkai Kota Bontang masa bakti 2021-2026, dan pemerintah Kota Bontang dalam hal ini Wali Kota Bontang, Wakil Wali Kota Bontang, dan Ibu Sekda yang telah banyak membantu dan memberikan fasilitas untuk acara pelantikan ini. Juga kepada para anggota dewan yang juga membantu kegiatan ini, dan tak lupa kepada pihak-pihak yang telah mensupport, yaitu perusahaan-perusahaan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih juga kami ucapkan kepada panitia, penyelenggara, dan rekan-rekan serangkai yang telah bekerja keras sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Semoga jeripayah menjadi amal kebaikan dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kami laporkan Pak Wakil Gubernur, baru Kota Bontang lah yang telah membentuk satu kerukunan Sepekat Keruan Bini Kutai. Yang lain belum, kabupaten lain, bahkan provinsi juga belum, Pak. Jadi merupakan kebanggaan bagi kita, khususnya orang Kutai yang sedang mempersatukan kerukunannya, apalagi ini ibu-ibu. Biasanya kalau ibu-ibu itu Pak sampai kemana-mana kesah, jadi ngumpul lah kawan-kawan kita ini untuk berkoordinasi untuk memajukan khususnya Kota Bontang ini. Dan kami atas nama Panglima Polres menyampaikan selamat atas dilantiknya Sepekat Keruan Bini Kutai ini, dan mudah-mudahan tadi Pak Wagub sudah bisik-bisik dengan saya, provinsi belum ada, maka kita akan melaksanakan itu insya Allah. Mudah-mudahan tahun ini bisa dilaksanakan untuk mengumpulkan para Keruan Kutai kita yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Dan teristimewa Ketua Sepekat Keruan Bini Kutai Haji Tuti dan seluruh jajaran pengurus yang barusan dilantik, serta para hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillah wassalillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang diberikan, khususnya nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan pelantikan pengurus Sepekat Keruan Bini Kutai Kota Bontang periode 2021-2026, sekaligus peringatan hari ulang tahun yang kelima Keruan Bini Kutai Kota Bontang dalam penuh suasana kebahagiaan, kekompakan, dan kebersamaan.
Penari Jepang memakai selendang, menari gemulai indah dipandang. Kepada Bapak Wagub dan Yang Mulia Sultan Kutai Kertanegara kami ucapkan selamat datang. Semoga terasa selamat datang. Saya bilang tadi, ya Allah, mudah-mudahan di sambutan ini ada pantunnya. Kalau tidak ada, aduh, kena lagi saya. Soalnya kalau Pak Wagub datang, itu pasti banyak pantunnya. Ditambah lagi Ibu Ketua keluar, mulai pantun-pantun. Saya bilang, aduh, alhamdulillah di sini ada pantun-pantun. Atas nama Wali Kota Bolta dan pemerintah serta masyarakat menyampaikan ungkapan terima kasih dan selamat datang kepada Ayahanda Sultan beserta Bunda Ratu dan Bapak Wakil Gubernur beserta rombongan yang menyempatkan diri hadir di tengah kesibukan beliau di Kota Bolta ini, kota taman, tertib, agamis, mandiri, aman dan nyaman, dalam rangka pelantikan dan perayaan HUT ulang tahun yang kelima serberkat keruan Bini Kutai di Kota Bolta yang barusan kita laksanakan secara bersama-sama. Waktu tadi ada apa namanya itu tertawan itu, wah, saya lihat tadi itu dari teman-teman Dewan Adat, nasi itu ada 2, ada 3, ada 1. Saya perhatikan, kok saya itu dikasih 1, tapi dikasih Panglima Polri dikasih 2, maksudnya itu apa? Pangeran Budi dikasih 1, saya 1. Sebelah saya dikasih 2, Pak Hadi dikasih 2. Saya bilang, apakah ini pertanda bahwa akan ada bini-bini yang baru ya? Tapi insya Allah saya Pak Wagub, Ayahanda Sultan, saya sampai kapanpun tetap 1, nggak bakal ada. Istri saya ini luar biasa mendukung saya. Semakin banyak organisasi, insya Allah tentu semakin banyak pergerakan dan semakin kompetitif, dan saya percaya bahwa organisasi ini ingin memajukan anggota dan keluarga dalam hal organisasi itu. Nah, berkaitan dengan program visi misi saya bersama Ibu Wakil, kami ingin di Muntang ini menjadikan sentra UMKM. Makanya melalui Disnaker Pendidikan kami selalu mengatakan, berilah kesempatan beberapa seluruh organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat dalam rangka membangun, menciptakan produk-produk lokal untuk waktu menuju kemandirian dan peningkatan kesejahteraan. Dan saya berharap ke depan kita tidak lagi membeli barang-barang yang selama ini kita beli, tapi semua berasal dari produk orang-orang lokal. Di kemudian hari sepatu, tas, dan baju saya kepingin semuanya produk Muntang. Pak Wagub izin saya menyampaikan bahwa di Muntang ini sudah ada 9 batik lokal, dan saya membuat sebuah legasi bahwa seluruh pegawai, perbankan, perusahaan setiap hari Kamis wajib memakai batik lokal. Dan ini adalah hasil produk-produk orang lokal, termasuk dari tumbuhan Bini Kutai, banyak produk sana. Dan saya katakan setiap pemberi souvenir wajib produk-produk lokal. Sekiranya demikian, terima kasih yang saya sampaikan. Ayu Tinting bahwa terobat jatuh di kawan. Yang penting kompak, insya Allah pasti kuat. Yang begitu langsung kesih palanya. Juara 1. Bapak sekalian, di antara pantun yang saya sampaikan tadi ada hal penting yang saya sampaikan. Kalau ingin Indonesia jaya, mari jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini bukan sekedar pantun, tapi ini adalah amanat daripada nenek moyang kita. Ini adalah amanat, bahkan bukan sekedar amanat, karena dengan persatuan dan kesatuan itulah akhirnya Indonesia merdeka. Mungkin Bapak Ibu sekalian ingat 28 Oktober tahun 1928.
nenek moyang kita seluruh tanah air berkumpul di Jakarta untuk satu tujuan, satu bahasa, satu bangsa, Indonesia. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Apa yang mereka inginkan? Mereka menginginkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan semua lembaga adat itu bukan untuk berpecah belah, tapi lembaga adat ini justru ingin memperkaya budaya kita, dan dengan memperkaya budaya itu kita semakin erat, semakin bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan buat Seranta. Jadi motif kita ini bukan, motifnya adalah silaturahim. Dan alhamdulillah sekalian, saya kira perlu saya sampaikan peristiwa yang menurut saya sangat bersejarah dalam kehidupan saya. Tanggal 7 Mei tahun 2019, saya diminta oleh Bapak Jokowi untuk menemani beliau satu mobil dari bandara ke Samboja, balik dari bandara, kurang lebih 5 jam. Dan menurut para pas pampres, tidak selalu beliau bersedia ditemani. Artinya orang yang menemani beliau satu mobil itu sebelah kanan biasanya istri beliau, di depan sopir, ajudan, beliau sebelahnya istri, atau dikosongkan, atau orang yang memang beliau inginkan untuk diajak bersama beliau. Saya merasa bersyukur dan menarik dalam perjalanan itu, cerita tentang negara, tentang kementerian, tentang KPK, tentang pemerintahan, sampai cerita anak cucu beliau. Kalau cerita anak cucu beliau itu beliau semangat sekali. Karena 7 Mei 2019 itu Pak Zainin pas hari 2 Ramadan, beliau tidak makan, tidak minum sama, karena sama-sama puasa. Sampai saya tertidur di depan presiden. Bocil juga. Mau tidak mau, saya minta maaf karena Bapak tidak apa-apa, kita sedang puasa. Di menjelang akhir perjalanan, dia tanya kepada saya, Pak Wagub, bagaimana persiapan Kaltim untuk menyambut ibu kota negara? Saya katakan kepada Bapak Presiden, saya pikir dari seluruh ahli, dari Bappenas, dari para menteri, pasti memberikan informasi yang sudah banyak kepada Bapak Presiden. Tapi saya katakan kepada Bapak Presiden satu hal yang mudah-mudahan khawatir tidak tersampaikan. Saya katakan Kalimantan Timur itu adalah provinsi yang paling kondusif di antara seluruh provinsi yang ada di Kalimantan, bahkan di seluruh Indonesia. Apa boleh tanya para TNI Polri, kalau tugas di Kalimantan Timur nyaman tidur katanya. Karena relatif tidak banyak kriminalitas, tidak banyak konflik horizontal. Saya katakan tanpa mengurangi rasa hormat, di Kalimantan Barat pernah terjadi kerusuhan besar, di Kalimantan Tengah terjadi kerusuhan besar, di Kalimantan Selatan pernah sampai ada yang meninggal di atas hotel untuk saya lihat. Di Kalimantan Utara masih baru gedung KPU terbakar. Tapi saya katakan di Kalimantan Timur sejak Kerajaan Kutai Kartanegara berdiri sampai sekarang tidak pernah terjadi kerusuhan besar. Sangat kondusif. Karena di Kalimantan Timur suku bangsa beragam, agama juga beragam. Penduduk daerah kita justru yang pertama terbanyak di Kalimantan Timur adalah suku Jawa, yang kedua suku Bugis, baru suku Banjar. Saya sampaikan lagi kepada Bapak Presiden, kalau Bapak berkesempatan ke Museum Kutai Kartanegara di Tenggarong, di sana ada gamelan. Ini bertanya, gamelan itu hadiah dari Keraton Yogyakarta. Artinya apa? Sekian ratus tahun yang lalu Keraton Yogyakarta sudah menjalin kerjasama dengan Kutai Kartanegara. Itu artinya apa? Artinya hubungan diplomatik antara Kutai dengan Kerajaan Keraton Kota Jogja sangat akrab dan baik. Makanya pakaian kita, pakaian takwa itu mirip dengan pakaian Keraton Yogyakarta. Gelar kita juga pakai pangeran, pakai raden dan sebagainya. Yang ketiga saya katakan kepada Bapak Presiden, kalau Bapak berkesempatan Samarinda suatu saat, seberang Sungai Mahakam itu ada kecamatan Samarinda seberang. Itu tahun 1600 sekian dihadiahkan oleh Keraton Kutai Kartanegara kepada saudara kami dari Sulawesi Selatan. Itu maknanya apa? Maknanya orang Kalimantan Timur siap berdampingan hidup dengan agama apa saja, suku apa saja di negara kesatuan Indonesia. Tepuk tangan buat kalian. Bapak Ibu tahu, ini menjalankan pesawat. Pak Presiden bilang sama saya, Pak Wagub, apa yang Bapak sampaikan akan saya sampaikan dalam sidang kabinet. Itu 7 Mei tahun 2019 dan akhirnya Agustus 2019, tentu ini bukan satu-satunya, sebagai penambah saja. Agustus 2019 ternyata beliau menetapkan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. Tepuk tangan buat Kalimantan Timur. Nah, alhamdulillah Kalimantan Timur menjadi miniatur Indonesia.
menjadi percontohan sebagai provinsi dengan beragam budaya agama tetap kondusif. Alhamdulillah. Dan Bontang insya Allah menjadi contoh daripada negara ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur. Bontang menjadi salah satu percontohan sebagai kota yang kondusif. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa kita jaga terus menerus. Dan ini adalah warisan serta wasiat dari nenek moyang kita yang kita pelihara sampai akhir kehidupan kita. Demikian dari sekali saya sampaikan. Terakhir kami ucapkan selamat hari ulang tahun yang kelima. Sepakat Roam Bini Kutai Serantai, dan selamat atas dilantiknya pengurus Serantai periode 2021-2025. Mudah-mudahan ini menjadi alat pemersatu dan kesatuan bagi kita semua, dan semoga kita selalu mendapatkan kesehatan, kita mendapatkan kemudahan dalam segala urusan, diberikan kelancaran dalam segala aktivitas kita. Demikian yang saya sampaikan.